guys, welcome to Gerolitan Channel. Excited jika sudah bersama dengan dua orang ODG jika saya dapat dan bertambah dengan satu apa kalau bukan reviewer film terviral terkocak terviral terpopuler termortal kombat terseplit tergotong mayat terdesa mati sah. Oke guys, sore hari ini kita sudah bersama dengan Saja Barisa. Dan karena ada di segmen ada apa di sinema. Mana TV-nya? Beda, ini adalah ADC season 2. Oh. Ganti tempat, ganti orang biar lebih fresh gitu. Udah 3 tahun lo ADC di situ-situ aja, kita harus pindah kan dari rumah pindah ke studio, dari studio sekarang pindah ke studio lagi. Pindah ke lantai 2. Iya, pindah ke lantai 2. Naik satu lantai. Ada film-film apa aja di bioskop sebenarnya kan kurang lebih masih sama lah sama yang kemarin. Cuman ini berbeda karena hari ini kita akan mereview sebuah film yang jatuhnya video sih ini sebenarnya ya. Kayak emang layak disebut film anjing. film pertama di Tang City yang tidak ada pengumuman pintu dibuka. Benar. Masuk sendiri kita. Seolah-olah kita tuh seperti diingatkan kayak ini jangan masuk Kak gitu. Iya. Biasanya kan kalau kayak begini kan cuma di balai kota atau di mana Econ Walk ya. Ini tumben nih di Tang City ini. Tapi ada mbaknya. Film yang sebelum-sebelumnya kita pernah nonton nggak ada mbaknya sama Tapi sekali. pas kali kita mau masuk mbaknya begini. Warning. Yakin mas. Lo mau tahu nggak sampai ini ya tiket kita aja kerobek loh. Itu udah tanda-tanda kayak nggak usah. Semesta ya. Tapi ya film ini tuh kalau misalnya film yang tayang di Tang City tuh berarti sebenarnya masih masuk kelas Masih oke lah. Oke loh gitu. B masih lah, masuk kelas B. B gitu ya. Tetapi apakah filmnya sebenarnya masuk kelas B? Nanti kita klasifikasikan dia masuk ke kelas mana sebenarnya film ini ya. Ada sebuah film ya yang berjudul Desa Mati The Movie. The Hobbit. Selamat datang di Desa Mati. Weh, namanya tuh Desa Mati The Movie seolah-olah kayak ini tuh diangkat. Emang ada The Movie-nya? Ada Desa Mati The Movie. Kan memang ini film. Ada gitu dari novel, dari video game, nggak ada Kenapa gitu. butuh validasi ini movie? Iya, karena dia takut ketika kita mau nonton kita ngiranya ini tuh kayak vlog gitu. Vlog. Kayak Proyek kampus. Video, iya. Jadi kayak dia butuh validasi. Ini tuh film loh guys. Film ini diproduksi oleh ada produser. Meskipun Kasih tahu dong namanya. meskipun budgetnya cuma 250.000, ada produsernya loh. Diproduksi oleh Philip Tenonet. Tenonet. Iya, namanya Philip Tenonet tuh. Kayak apa ya? Kayak nama bunyi-bunyian. Tenonet. Ada produser nama bunyi-bunyian ini. Iya loh, Tenonet. Didirektori oleh Pasti banyak portofolio film ini. ini produsernya nih produser yang baru ini filmnya. Oh, ini. Kayaknya ini bakal jadi film terakhir dia juga sih kayaknya ya. Director oleh Si Bugroso. Oh. Dan karya-karyanya adalah ting. Terus cuma ini doang. Yang muncul posternya ini. Ditulis oleh Bagaskara Ape. Si Bugroso juga menulis Si Bugroso Tulilut. Karena sebelumnya pingsan. Ada Olivia Irawancen yang bertanggung jawab terhadap ide cerita di film ini. Iya. Dia ternyata. Dan dibintangi oleh Frisley Herlin, Kiesa Alvaro, Samuel Rizal, Adila Fitri, Ehan Brenda, Sakira Seldrik, Vicky Dia Cahaya, Olivia Irawancen, Oce Permatasari, Anyun Cadel, Mastur, dan Aira Lupna. Nah sebenarnya kalau dari jajaran cast-nya film itu kayak cast dia memakai aktris-aktris yang Udah punya portfolio. riwayat lah. Oh Udah iya, ada iya. pengalaman. Gua nggak tahu. Pakai Samuel Rizal loh, Samuel Rizal yang main di Paris in Love, yang setelah Paris in Love itu entah kenapa kayaknya Bang Samuel Rizal ini jadi BU ya. Mulailah dia main ke film-film apa aja lah. The Doll, apalagi The Doll. Kayak bayangin dia dari Paris in Love terus tiba-tiba main ke film apa aja Sosok Ketiga, The Doll. Terus kayak film Desa gak jelas. Mati. Sekarang Desa Mati makin trot gitu loh maksud gue kayak Mas Samuel Rizal daripada main film begini mending buka bisnis kue artis deh. Siapa tahu duitnya gede. Iya, tapi maksud gue kayak apakah itu worth it untuk Loh, kalau duitnya gede, iya sih, gue juga kayaknya kalau dibayar 100 juta kayak gue juga mau sih sebenarnya. ya kan masuk aja lah Desa Mati gitu iya, bener, kan. kayak Gue juga mau persetan sih. juga lah, ini mau Desa Mati The Movie mau
Desa Mati the mobile game anjing. Makhluk apakah penghuni Desa Mati yang tak sengaja didatangi lintang? Sinopsis dibuka dengan pertanyaan. Dibuka dengan pertanyaan. Dalam perjalanan mereka ke objek wisata terkenal yang viral. Mana viral? viralnya Gak nih. ada viral, bohong, Bahkan- sinopsisnya. Udah terkenal viral lagi. Bahkan kata-kata viral pun nggak diucapkan di Enggak. film ini sedetik pun. Enggak. Itu pun mereka ya, ini mereka kayak kita datang ke ini yuk, kita datang ke liburan yuk. Kemana? Ke air terjun Sampang, nih gitu. Dicari dulu lagi sama dia. Digini-gini dulu. Enggak, yang diliatin tuh bukan video TikTok yang kayak Lagi influencer-influencer viral, lagi hidden gitu. game, nggak Enggak, ada. Kayak blog-blog yang dibuat sama Foto-foto Kayak di liputan Google doang. 6. Iya, kayak Iya kan? Blogspot gitu. Bener blogspot. kayak blog pernah nggak lu buka situs bokep terus lu nggak sengaja pencet iklan. Nah, iklan itu kan Kayak begitu. ke Artikel lain, artikel kepindah lain. ke artikel lain. Nah, itu kayak iklan pop up iklan bokep anjing. Kayak- Bener. Website-nya website kayak kagak terpercaya gitu. Gambar air terjunnya kayak langsung ngambil di Google Image Iya. anjir. Kayak lu lagi ngaceng malah kepindah. Aduh. Kok jadi gunung? Mengapa mereka menemukan potongan tubuh manusia di kuali masakan Oh, penduduk? pertanyaan Yang kedua. ternyata- Kok spoiler? Sinopsisnya dimulai dengan 2 pertanyaan nih. apa sih anjing? Mengapa mereka menemukan potongan tubuh manusia di kuali masakan penduduk desa yang ternyata adalah salah satu desa mati di sekitar objek wisata yang viral? Lu baca nih kalimatnya ya. Mengapa mereka menemukan potongan tubuh manusia di kuali masakan penduduk desa yang ternyata adalah salah satu desa mati? Penduduk desa yang ternyata adalah salah satu desa mati. Lah itu kan udah Urutan agak kalimatnya udah aneh. Gimana sih urutannya nih? Urutan Gimana kalimat, sih? bro. Kalimat Indonesia itu kan SPOK. Ini SPPPPKCB. 3 penulis nggak ada yang saling koreksi. Nggak ada yang Gak saling ada, koreksi. gak ada yang mau revisi juga. Bener kok. Oh iya bagus bener gitu. Ini komponen kalimat ini SPOK kayaknya ini kontol. Subjek, predikat, objek kontol. Kalau nggak kayaknya kemana? Kayaknya kemana? Malah nanya gitu ya. Mengapa mereka menemukan potongan tubuh manusia di kuali masakan penduduk desa yang ternyata adalah salah satu desa? Panjang banget pertanyaan. Iya nggak sih? Lu kalau lagi asam lambung jangan nulis apapun deh, sumpah. Jadi ya, Benarkah desa itu desa mati yang penduduknya abadi dengan kurban darah manusia? Nah tadi sebelumnya dia ngomong desa mati. Benarkah desa itu desa mati yang penduduknya abadi dengan kurban darah manusia? Ini pun di film tuh nggak ada ya? Nggak ada. Nggak usah kayak dibahas ritual something gitu. Nggak ada. Oh, kan dia nanya. Iya nanya. Ternyata ya emang enggak. Oh berarti nggak semua pertanyaan itu jawabannya memang ada. Benar. Gak semua pertanyaan di sinopsis Sinopsis ini jawabannya Ada. Iya gitu ya. Oh benar. Apakah benar area desa mati ini dihuni demi pemangsa manusia? Anjay. By the way, ini filmnya sedang tayang di bioskop dan surprisingly tadi tuh Rame. banyak yang nonton loh. Nonton rame. loh banyak. Depan belakang kita penuh. Padahal hari ini tuh bukan hari libur. Oh, tapi kalau kata Aziz Iya, ini UTS ya? Bagi anak-anak UTS. bahkan tadi ada loh penonton yang pas masuk dia tuh nyari tiket. Oh iya, Kayak sampai ke nyari kursi kursinya. kita. Iya, bingung dia. Saking ramenya. Saking ramenya. Entah itu saking ramenya atau enggak dia tuh nyeleweng. Dia itu penyusup. Oh iya, jadi hati-hati gitu. Sebenarnya tadi itu yang bayar tiket tuh cuma kita bertiga doang. Yang Semuanya penyusup. Yang lain itu semuanya 30 orang penyusup. masuk penyusup. Jadi sama pihak bioskop dibayarin aja biar terkesan kayak rame gitu. bener karena kenapa? Yang pertama kali masuk itu kita sama mbak-mbaknya. Iya. Terus pas kita masuk terus mbak-mbaknya yang lain baru masuk gitu. Ih, Padahal bener. padahal mbak yang tadi masuk setelah kita tuh nunggu di luar. Berarti bisa nonton tadi itu. Bahkan ada beberapa orang yang masuk tuh dari bawah lantai kayak naik. Maksudnya ya. Gang. Blackpink. Kayak dari lantai. Kayak gitu ya. By the way, filmnya sedang tayang di bioskop. Mungkin ketika filmnya tayang, filmnya masih tayang di bioskop. Jika kalian ingin menonton dan gak ingin kena spoiler, silakan kalian menonton dulu. Nggak usah. Lalu silakan kalian menonton dulu. Nggak boleh ngomong. Saat Oh, iya, boleh ngomong, ini kan lagi puasa. Terus gimana dong gua? susah banget aku nggak bisa ngomong. Bisa gua ngomong. Yang capek dia. Tapi setelah kalian nonton, nanti kalian balik lagi ke sini, kita berdiskusi di kolom komentar di bawah. Hmm. Kohayas! Ya. Mbak Sasya! Hey! Apa yang kita mencoba suka dari film ini?
Apa syutingnya besok aja ya? Biar dipikir dulu ya. Pikir dulu. Balik lagi ya, gue suka dengan tim research lokasi tim research lokasi film ini karena mereka bisa menemukan desa yang kalau dibilang ini desa mati Dan tersembunyi. terpencil, Beneran top ini. Karena apa? Karena desa ini tuh bukan cuma ada dia tuh di Bukan jalan di dataran di- kayak lu bisa ketemu gitu. Iya, enggak. dia bener-bener kayak ini ada jalan gede. Dia tuh di bawah jalan gitu. Jadi kayak bener-bener desa yang Jadi kayak hidden gem. di dataran rendahnya gitu loh. Iya, kayak di dataran rendah yang bahkan Ditutupin pepohonan. kayak ditutup pepohonan Pepohonan. gitu. Barbie beda Tapi lagi. iya sih kalau misalnya mau Ditutupin ngomongin banget lokasi ya, selain desanya yang bener-bener terselubung gitu, Iya. apa bahasanya terselubung ya. Selain itu menurut gua budget rumah Jawanya si nenek oke sih. Oh iya, maksudnya Sumpah, kayak- ya. Karena gini, kalau gue bukan terakhir kali sih, beberapa kali gue nonton film horor gitu kan, rumahnya tuh pasti nggak jauh-jauh dari rumah kayak Belanda. Betul. Ya kan, rumah-rumah yang peninggalan Belanda yang jadul banget, yang kayak aduh klise banget sih gitu Betul. kan. Well, this one is klise itu kayak, oh rumahnya Jawa tradisional. Tapi bener kalau lu nonton nih ya, rumah si neneknya estetik sih. Estetik. Jadi kayak Estetik sih. ini tuh persis kayak apa? Kayak arwah sinden. Jadi Arwah mereka tuh sinden. bisa menemukan rumah estetik Oh, yang gua nggak bagus, yang gede, yang lapang, bener-bener kayak lu bayangin rumahnya Soimah dia udah gitu. Ini persis sama kayak rumahnya Soimah gitu. Tetapi mereka tuh kesulitan untuk mengeksplor rumah ini tuh dengan baik. Jadi kayak Iya, sayang setnya udah sayang bagus. setnya, gitu. set rumahnya tuh bener-bener kayak art gallery kalau gue bilang Betul. sebenarnya. Karena gue dari tadi gue kan seneng barang antik kan, jadi gue perhatiin gitu, patung-patungnya bagus, terus kayak furniturnya ini itu. Jadi kayak ada, oke lo bagus deh rumahnya di sini nggak? Ya, Sampai seperti biasanya. kostum tuan rumah sama pembantunya juga diperhatiin sih sama mereka. Oh iya benar. Iya, benar. Kayak Iya. si dua orang ART yang mastur sama si itu stand up comedian itu ya satunya. Komika kayaknya. aku Komika pernah ya? lihat. Iya. Itu kayak ada kostumnya mereka ya, dipakein kostum. Jadi seolah-olah kita tuh percaya kalau emang si tokoh neneknya ini emang adalah seorang yang berduit, orang Jawa yang Old money gitu, old old money money Jawa. lah gitu. Kita bisa percaya lah di situ. Kayak dia punya kuasa ya, kita bisa percaya. Selanjutnya, menurut gue yang gue suka adalah mereka ini padahal bisa loh punya resource untuk bisa bikin gore yang oke gitu. Karena benar-benar. terlihat dari ada satu scene Ada adegan mutilasi kan. ada adegan mutilasi dan mereka tuh kayak penduduk desa tuh kayak memajang-majang apa sih Organ-organ. kepala, organ tangan, Iya. segala macam gitu. Dengan kulit yang sudah sangat Potongan-potongan pucat. tubuh Iya, gitu. Sudah sangat pucat. Dan itu menurut gue tuh Believable sih. bagus banget dan menurut gue tuh bener-bener Real sih kelihatannya. kelihatan real dan bikin mual itu ada gitu. Iya iya bener, kayak pas lagi gua ngeliat itu juga kayak oh bagus nih. Terkesan Palanya, terus dan itu kayak sangat dibantu sangat gitu. memberikan efek apa sih cult horror gitu. Biasanya kan kalau horor Indonesia gitu kan budget yang kayak misalnya potongan tangan aja kelihatan banget daminya gitu loh. Kayak manekin ini bener-bener enggak. kayak real sih. Real or fake, real. Ini tuh gitu, real. coy. Real, Tapi real. sayangnya itu hanya diperlihatkan di satu scene bener. Bener. Di satu scene banget cuma Dan cepet lagi. nggak sampai cepet. semenit. Heeh. Padahal sebenarnya kalau mau dibilang berarti resource-nya tuh ada, mumpuni buat bikin film gore. Tetapi mereka lebih mungkin kayak waktu brainstorming kayak kita bikin apa ya? Kita bikin gore apa mau bikin hantu. Saya punya ide, kita bikin aja tentang kanibal, Pak. Kanibal, Terus zombie. yang si Chen itu kayak enggak, kayaknya lebih bagus kalau kita bikin tentang ritual zombie dan terus kita masukin Twilight. Twilight. Mortal Kombat. Mortal Kombat. Seru ini, Pak. Nah, terus kata Itu. sutradaranya, tapi saya nggak suka. Terus kata Chen-nya, ini kan ide saya. Kok kamu malah ngelawan? Kamu kan melawan ide saya. Nah, itu tanggapan. Kreatif ini. Soalnya di kredit ada tuh ide by Chen gitu. Oh iya. Jadilah film ini. Jadilah film ini kombinasi. Padahal aslinya sebenarnya mau dibuat kayak lebih realistis ya Iya, tentang realistis. desa yang kanibal. Tapi kayak pas brainstorming dia nggak suka ditolak. Nggak suka. Lu nggak tahu kan di sini ada berantem Raiden. Lu main Raiden nggak? Ayo nggak boleh. Lu mau kayak gitu. Ayo nggak boleh. Ini mah Rasengan. Iya. Yang gini. Ngapain gue peragain anjir? Iya tapi bener ada bener. kalau mau dibilang acting sebenarnya kayak acting tuh kayak acting artis-artis Artis mediocre mereka lah. Bruce Lee lumayan sering tuh. Tetapi maksud gue kayak Bruce Lee pun filmnya tuh nggak pernah sampai ada yang Sampai kita wow banget gitu loh. nggak bikin kagum Ini yang mana? juga sih. Bruce Lee tuh yang jadi Ya, lintang. lintangnya. Oh dia emang udah pernah main. Dia Udah sering pernah. banget main Oh, film, gua nggak tetapi pernah selama itu lihat. film-filmnya itu ya udah
ada film-film yang nggak pernah ada yang film kelas A-nya dia gitu loh, yang sampai meledak gitu, nggak ada. Begitupun sama si Kesa Alvaro nih ya. Dia ini bentar lagi bakalan main film Komang loh, dan di trailer film Komang itu bagus banget anjir. Kayak drama percintaan. Semoga karirnya tidak tercoreng dengan Gara-gara Desa Desa Mati. Desa Mati. Karena secara acting menurut gue si Arga tuh Bisa kok dia bisa loh. Cuma Bisa. kayaknya di sini nggak diselamatin dengan dialog Dialognya aja aja sih. Gila. tolol. Dan gue rasa ya banyak banget si Arga itu pakai dialog yang rebel, dialog yang spontan yang menurut dia kayaknya kalau gue begini lebih bagus deh. Dan setelah dia mungkin misalnya nih skripnya tuh udah jelek banget kan, kayak sama si Arga tuh udah ditolong nih, terus sama si sutradara, oh iya kayaknya lebih bagus yang ini deh. Masih nggak ketolong juga. Iya, jadi kayak udah si Kesanya tuh nolongin banget, masih nggak ketolong. Tapi kalau mau dibilang soal acting, bisa banget sih Kesa Alvaro ini acting dibilang bisa Ada banget. potensi kok. Udah yang bisa acting cuma 2 orang itu. Oh, si Kak Brenda Ehan. Halo Kak. Kenal lah kalau sama Kak Brenda. Kalau tokoh si Dimas ya nggak ada kesulitannya juga. Karena dia kayak comedic relief gitu nggak sih? Iya, jadi kayak yang kayak suka makan gitu. Iya, dan lagi-lagi film ini mengangkat sekelompok pemuda yang sebenarnya nggak perlu rame-rame juga. Nggak perlu Film ini rame-rame. tetap jalan. kayak maksudnya nggak perlu sampai berlima, 3 orang juga kayak Cukup. gas gitu. Apalagi tokoh Ehan yang sepertinya diada-adain aja gitu ya. Tokoh Dimas ini seperti yang diada-adain aja buat Adegan. kayak komedik yang juga kayak nggak komedik banget gitu. Kayak gitu. Jadi kayak gue tahu nih pemilihan si Ehan itu kan dia di sosmed juga kan komedian gitu kan. Oh, di komedian. Tetapi maksud gue kayak kalau ingin memberikan peran yang seperti itu, buatlah dia berguna gitu. Pakailah citranya di sosmed dengan baik, dengan Harusnya dia enggak. dikasih improv gak sih? Iya, biarin aja dia improv kayak biar dia- Keanu. biar Kayak disuruh Keanu improv tuh sih. di film Keramat kan. Iya, Keanu. Disuruh improv. Bagus filmnya. Kalau ini kayak apa ya? Kayak potensinya si Brenda Ehan ini menurut gue belum keluar sepenuhnya gitu. Tapi at least dia masih ngeluarin kayak apa Pembawaannya pembawaannya dia gitu loh, Dan mukanya kayak iya, kayak gitu kayak- dia tuh masih ada entertainnya gitu lah Benar. dikit. Jadi kayak emang goofy-goofy-nya Goofy-nya itu dia masih ada. masih ada lah gitu. Jadi nggak dihilangin banget. Cuman maksud gue kayak goofiness-nya dia itu nggak memberikan rasa apapun kepada film ini. Ibaratnya gini, ibaratnya ini ada nasi nih. Ini ada nasi. Mau ditaruh di situ ayam goreng atau nggak pakai ayam goreng, rasanya kayak tetap hambar gitu, kayak gitu. Jadi kayak nggak menolong. Dengan dikasih ayam goreng begini tuh nggak menolong gitu, karena tetap nggak enak rasanya. Dan film ini terasa banget kaku dari dialognya, dan aku bisa merasakan bahwa mereka ini berusaha untuk memberikan ruang untuk mereka sendiri, tapi tidak diperlakukan oleh sutradara atau penulisnya gitu loh. Jadi Iya, kayak itu tidak make diberikan sense ruang sih. gitu loh. Iya. Bener sih yang Makanya diomongin dari HS tuh. dari Iya, dialognya iya. seperti ini mah scripted banget, tapi kayaknya mereka mau mencoba explore tapi nggak dikasih gitu. Padahal ada potensialnya. Terasa seperti itu Iya, sih yang aku iya. rasakan. Karena sangat-sangat kaku dan sangat-sangat apa ya, sangat-sangat Nanti iya. Padahal dialognya itu padahal film itu sangat sederhana, sangat simple ceritanya. Yang which is ini kalau misalnya kuat di acting, at least bisa jadi lebih bagus. Kalau misalnya ini actingnya kuat ya, atau enggak dialognya lebih natural. Menurut gue ini lumayan bisa nolong karena sebenarnya ceritanya ini sangat sederhana gitu, nggak yang plot twistnya nggak yang bikin lu mikir sampai terberak, enggak gitu, cukup sederhana. Kalau misalnya ceritanya udah nggak ketolong, biasanya tuh kita tuh masih bisa ketolong di acting, tapi kalau ini tuh kayak nggak ada yang bisa menolong sih sebenarnya kayak gitu. Iya, if only kayak mereka dikasih boleh buat improv gitu ya, buat potensialnya. Betul. Kayak di kalau Keramat emang gak ada skrip ya, makanya Benar, natural ya. natural. Ini bener-bener skrip kertas banget gitu. Apa yang kita suka dari film ini? Oh, yang gue suka dari film ini cukup tahu diri dengan durasi yang 1 jam aja. 1 jam 15 menit. Lagi-lagi, semua film horor anjing yang durasinya cuma 1 jam kita harus apresiasi. Karena itu Iya, tahu diri. self aware. Iya. Self aware. Karena banyak banget loh film horor yang udah tahu ceritanya kemana-mana, masih mencoba keren. masih mencoba 1,5 jam. Ada yang 2 jam Ada yang anjing. sampai 2 jam. Iya. Sampai masukin plot-plot yang nggak jelas gitu, kayak nggak ada relevannya anjing, sebel banget Iya, gua. tapi kalau film ini kayak emang dia tahu kayak emang oh kita buat film ini tuh ya buat film-film cuci-cuci uang aja cukup lah 1 jam gitu ya. Udah sih. Udah sih apa Udah sih. apa yang bisa apresiasi Udah, nanti nggak kalau tiba-tiba kita keingat baru kita Taruh di ending-ending lah. kita kasih sebutkan lagi seperti biasa. Cuman kayak nggak usah terlalu dicari-cari lah ya. Udah, kalau ada tambahan kita VO aja lah. Kita VO aja kalau ada yang kita suka lagi. Kalau yang nggak ada, kita masuk ke catatan bintang film Desa Mati Mati The The Movie. Harus banget ada The Movie-nya guys. Biar statement ini film loh. Ini film. Apa kesalahan terbesar film ini menurut lo? Kalau menurut gue kesalahan terbesar film ini adalah film ini tuh suka banget kasih kita adegan yang nggak dikasih konteks, yang Konteks. sampai akhir tuh nggak dijelaskan, seolah-olah mereka itu lupa sendiri dengan adegan yang mereka plan di awal.
Karena cuma dikasih sesuatu, gue tahu mereka tuh pengen membangun film itu kayak misterius gitu ya. Itu pun terlihat di sinopsis. Bagaimana cara mereka Bertanya-tanya terus. bertanya seolah-olah kayak gue tahu nih arahnya itu emang mau dibuat film itu misterius gitu. Saking misteriusnya tetapi sampai akhir bener-bener kayak nggak ada yang dijawab. Iya, saking misteriusnya kita sampai keluar bioskop penasaran juga. Iya bener, gimana sih maksudnya gitu? Iya, ini fix banget sih. Ini 3 penulis ini zodiaknya Scorpio sih anjing. Sosokan misterius yang kayak tapi nggak jelas. Nggak jelas. Sosokan lu misterius. Pasti udah kena orangnya Scorpio anjing. Ini fix banget Scorpio. Gue yakin banget nih Scorpio. Nggak ada build up lagi. Bener, nggak ada build up, nggak ada karakter development. Dan babaknya perpindahan ada build bapaknya up. cepat banget. Lu bayangin aja adegan pertama nih ya, lu udah dikagetin gitu ceritanya, mereka berusaha untuk ngagetin kita yang di mimpi itu Iya, loh. iya, iya. Itu udah Ada yang bikin kaget deh. Ih, nggak ada sih. Cuma kan Niatnya, gua tadi bilang kan niatnya, berusaha niatnya. untuk mengkagetkan. Jadi dari awal aja udah disuruh dikasih jumpscare apalah. Nggak jumpscare sebenarnya. Ya. Malah Mimpi. gue lebih kaget dengan film ini yang bisa tayang di bioskop gitu. Wah, kok bisa tayang di bioskop? Nah itu. Nah, rame pula tadi di Iya bioskop. rame. Nah itu yang bikin kaget kedua. Bingung kan? Kok pada nonton sih? Makanya gitu, terakhir kali gue nge-review film sama dia, sepi kan Iya. bioskopnya. Ini Gila ya, di antara film-film ada Neza 2, ada Neca 2 loh. Film anime terlaris di dunia, ada The Monkey. The Monkey. Ada Oh, The iya, Monkey, iya, iya. filmnya yang diangkat dari novelnya Stephen King. Dibuat kayak ala-ala Final Destination, menarik kan? ngeri. Di tengah-tengah itu. Tetapi Ada- kenapa yang rame adalah Desa mati. Desa mati. Desa mati. Desa mati the movie. The movie, ada bocil SMP, bocil SMA, ada yang pacaran, ada bapak-bapak bawa anaknya gila. Everybody and the mama was there. Tuh gue bingung juga lah, ngapain sih lu wow, itu gitu. sangat wow, mind blowing aja. Itu fenomena-fenomena itu lebih membuat kaget daripada jumpscare di film ini gitu ya. Kita kasih tahu dulu cerita film ini ya supaya kalian tuh paham konteksnya. Ada bayangannya gitu loh. Cerita film ini tuh bercerita tentang 5 orang sahabat yang terlihat seperti mereka tuh habis ketemu di Bumble gitu ya. Baru hari itu gitu, baru habis dapat blind date gitu ya. Karena pertemanan tuh gak ada chemistry-nya sama sekali gitu ya. Kayak jaim-jaim gitu. Wah, keren nih. Iya, kayak, boleh juga. Ini Ayo pertemanan dong. apa sih? Ini pertemanan apa nih kayak ini kayak apa sih? Pertemanan yang bertemunya tuh di sesi terapi. Oh iya, punya isu masing-masing gitu loh. Kayak ini orang-orang dengan gangguan mental yang berbeda-beda ketemu di sesi terapi jadi temenan gitu ya. Kalau nggak, Karena temenan yang dapat tugas kelompok kuliah yang dosennya yang atur sendiri. Kamu sama ini, kamu sama ini. iya kayak gitu. Jadi kayak nggak ada chemistry-nya, nggak ada hawanya gitu. Makan gue yakin ya di lokasi syuting pun kayaknya mereka udah habis adegan begini Main HP sendiri, main gini. itu kayaknya. Main HP sendiri, nggak kenal. Karena berasa loh kayak misalnya kayak kemarin kan aku sempat syuting kan, aku sempat syuting film kemarin aku sempat syuting film. Iya, iya. Sempat syuting film. Film aku itu Let Latusia, Anya Geraldine, terus si Jarum Kurnia sama si Kabima. Terus? Mereka tuh di balik layar, mereka tuh nggak yang sendiri-sendiri. Mereka tuh Emang kayak punya berbaur. chemistry. ngobrol. Oke. Bahkan sama kita pun mereka ngobrol. Jadi kayak ketika di film tuh berasa banget chemistry itu benar-benar kayak orang temenan. Dari situ gue tahu, oh kalau film itu berasa mereka temenan, berarti mereka tuh Behind the scene-nya di juga. belakang itu mereka beneran kayak berbaur ya. Kalau ini apakah jangan-jangan di belakang itu mereka kayak ya udah sendiri-sendiri Iya, aja masing-masing main gitu. HP, pasti Main cut, HP. udah langsung main HP Langsung main gitu, HP. simpatik. Kalau enggak ada yang merasa dirinya lebih diva kayak I don't want to Enggak. you can sit with us gitu. Bener. I don't want to friend with you. I don't like you gitu. You are a girl. Sombong. Ya. Jadi kayak nggak mau ditemenin kayak itu ada aja loh di itu. Jadi kayak lagi-lagi nggak berasa chemistry-nya tuh nggak berasa sama sekali gitu. Berbeda lah dengan film cinta tersindir drama Korea yang film drama terbaik itu tuh berasa banget. Film dulu ya gitu. 5 orang sahabat suatu hari entah nggak ada angin nggak ada hujan. Bener-bener ketika gue bilang nggak ada angin nggak ada hujan tapi ada petir. Bener. Itu benar ada, benar. Gledek. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba petir petir. ada gitu. Petir ada. Tiba-tiba. Nanti kita kasih tahu ya. Satu. Tiba-tiba Siapa kita tahu? liburan aja yuk gitu. Hah? Iya, satu Boleh? temannya membuka topik kita liburan aja yuk. Boleh. Dan semuanya Setuju. boleh Setuju. Dan gagasan itu disampaikan di malam hari, bukan siang hari loh. Terus tiba-tiba besok paginya, literally besok paginya udah pada berangkat. Iya, kayak maksudnya cepet banget gitu planningnya. Dan itu tuh bukan kayak kita liburan lu kita sewa apartemen
apartemen aja Enggak, yuk, enggak di ada daerah Airbnb. Jakbar bareng-bareng enggak. Terus konteksnya itu mereka udah bener-bener di skripnya dan dia ngomong juga kan tugas kita gimana. Itu konteksnya masih pada ngampus, ngapain lu liburan Berarti gitu loh. masih ada tugas. Iya. Libur juga enggak. Enggak. Kenapa kepikiran kita liburan aja yuk? Dan Iya. semuanya Setuju. ayo gitu. Ada satu dong kayak tugas kita gimana ada tuh. Tapi so-soan. So-soan ya. Harusnya mendingan aja dibuat mereka libur sekolah sekalian ya. Dan yang membuat pertemanan ini semakin aneh, ketika mereka setuju untuk liburan, keesokannya mereka nyetir, baru mereka bertanya, kamu kenapa sih mau kesini? Tolol. Tanyanya baru di jalan. Bertanya ketika sudah Iya, dekat udah lokasi. pada packing, udah pakai jaket varsity, no yang dibangga-banggain. Udah di hutan, udah di hutan. Baru ada satu orang sadar. Lagian ngapain sih lu San? Kenapa sih kita kesini? Lu kemarin ayo. Gue itu sama Leon, sama Alex juga. Gue tuh kalau diajak liburan gue gas. Si Leon tiba-tiba. Lu gasnya selas minute mereka Enggak, makanya gue. Ah. Si Leon tuh suka tiba-tiba ngajak, minggu depan ke Bandung yuk, atau enggak misalnya si Leon. Gue pengen deh ke KL. Yuk kita ke KL. Tetapi ada jangka waktunya tuh 1 minggu atau 1 bulan. Enggak yang Last it's not even 24 hours, enggak. Paling tuh berapa sih? Misalnya nanti nongkrongnya let's say itu jam 8 lah. Dia berangkat jam 7 pagi. Berarti itu kan cuma berapa tuh? 8, 9, berapa belas 10. jam doang, weh. Nggak nyampe, malah cuma kayak 6-7 jam doang. Belum packing. Packing. itu anjing sih menurut gue. Udah Budget. tuh. Akhirnya mereka berangkatlah. Sebelum berangkat mereka mampirlah ke rumah neneknya Nenek si Lintang. Si Lintang yang kebetulan yang dibikin sangat misterius. sangat misterius. Kebetulan lokasi air terjunnya itu Dekat ya? rumah- Sahara. Sahara ke rumah Iya, neneknya. iya, iya. Mampir dulu mereka. Besok paginya apa yang terjadi di rumah neneknya itu nanti kita bahas. Besok paginya mereka pergilah mereka menuju air terjun Santang. Tetapi Di tengah jalan Mogok. mereka mogok, klise banget. Dan mereka menemukan desa terpencil itu. Mobil mereka mogok, si Lintang itu mau nelpon neneknya minta tolong, tetapi sinyal mati. Nyari sinyal. Loh, kok aku sampai ke sebuah desa gitu. Ternyata desa Ternyata ya. desa itu Bukan sembarang desa. Desa bukan sembarang desa, tetapi adalah desa mati. Mati. Welcome to desa Desa mati. Welcome to desa mati. Harus 2 kali, harus 2 kali. Iya. Kenapa harus Ada 2 konteksnya kali? itu kenapa 2 kali. Oke. Kita masuk lagi ke logika film yang di awal. Jadi mereka habis dari mall, adalah nih cewek-cewek shopping bertiga ya. Si Ajeng, Sandra, sama Lintang. Tuh. Si Sandra Ya, murung. si Sandra Sandra buka murung. murungnya, Murung. si Ajeng bilang gini, si Lintang bilang gini, San, kamu kok murung sih? Enggak lah, aku lagi ada ada masalah gitu. San, kamu nggak boleh bosen karena kamu harus coba baju yang ini. Itu seperti dialog-dialog Coba lu. dialog endorse banget itu. Iya. Dialog campaign. Nggak nyambung korelasi lu lagi bosen, lu mending pakai baju ini. Tapi itu dengan syutingan logo kardinal segede-gede anjing. Iya, gitu kelihatan banget gitu kan. Dan si Sandra langsung dengan seketika dari murung langsung. Iya juga ya. Iya juga. Kamu kenapa murung? Mending Gitu. kita belanja. Ya, mending kita belanja aja yuk. Mending kita shopping yuk. Kalau enggak, kamu kenapa murung? Jangan bosen lah. Mending kita main Mobile Legend yuk. Kayak Bisa. gitu. Kalau nggak, mending kita ke kafe yuk sama temanku yang lain. Iya. Nongkrong Iya. yuk, Kamu kenapa gitu. gini, kamu kenapa murung? Biar nggak bosen. Ya udah deh yuk kita ke kafe yuk. Nah. Gitu. Kita ngafe aja yuk gitu. Nongkrong. Atau enggak biar kamu nggak murung kita ngafe aja yuk. Ini malah kamu kalau murung mending pakai baju ini. Kamu mesti coba. Udah murung lu suruh dia bayar. Iya. Udah murung lu suruh dia bayar loh baju itu. Kamu mesti cobain baju ini. Bukannya dibeliin lu suruh dia bayar sendiri lagi. Malah makin murung aja. Murung lah keluar. Udah, adegan berikutnya tiba-tiba mereka ada di sebuah kafe. Iya. Tiba-tiba aja mereka ada di sebuah kafe dengan Betul sih. 5 es jeruk. Iya, 5 es jeruk ya semuanya kayaknya pasti ada yang traktirin. Iya. Jadi kayak Aji mumpung semuanya es jeruk yuk gitu. Enggak, kalau enggak tuh es jeruknya promo. Beli 1 gratis 5 gitu. Jadi Si kayak tahu tuh kita restoran mana. Mereka di kafe, akhirnya Sandra membuka topik, membuka obrolan. Kita liburan yuk. Nah, si Sandra tiba-tiba nggak ada hujan. Kita liburan yuk gitu. Lalu semuanya menyetujui. Yang tadi yang kita ngomongin itu. Kemana tuh? Namanya air terjun ke air apa? terjun Santang. Nah. Namanya air terjun Santang. Tuh, Orang mah ke Bandung kek, ke puncak enggak. liburan Hamin satu tuh Hamin jangan kan satu. ke Bandung. Nggak bisa kalau ke Bandung. Ke ini, Cok, ke Airbnb udah paling masuk akal. Iya sih. Staycation. Staycation. Atau kayak kita liburan yuk ke Dufan. Nah, iya. Iya itu. Ke Trans Studio Cibubur. Nah. Ke Cimory Land gitu. Iya, bener nah, itu loh. pasti make sense gitu. Kita liburan lu kemana? Ke air terjun Santang. Yang dari muka-muka mereka aja gak ada yang suka alam tuh sepertinya.
Bukan anak alam, bener. Ditunjukin begini tuh, yaitu yang tadi kita bilang Artikel bokep gitu. artikel yang hasil pop up situs bokep anjing itu ya. Yang desain seadanya aja, yang penting ada tulisannya air terjun viral Santang anjir. Mereka akhirnya memutuskan untuk berangkat besok paginya ke rumah neneknya dulu. Tapi sebelum itu si orange Lintang juice. izin dulu dia ke bapaknya. Minta izin ke bapaknya. Bapaknya kayak, "Bapak, besok aku mau liburan ya." Kemana? Bapaknya masih baik gitu. Iya kan? "Kemana Lintang?" gitu. "Saya mau ke air terjun Santang." Nah. Cuder. Bapak langsung Ada petir. Nah, makanya gue bilang, nggak ada angin, nggak ada hujan, tapi ada petir. Petir. Cuder. Mukanya langsung tegas gitu, seh. dalam muka tugas. Tidak boleh. "Ayah, saya capek, harus kuliah ngikutin kata ayah semenjak ibu meninggal." Gitu. Bawa ibu lah emak anjing. lah, ya kan? Semenjak mama meninggal, bapak. Emang cuma bapak doang? Ayah. Emang cuma ayah doang yang kehilangan ibu? Ayah selalu pulang malam, dasar pelacur. Nggak ada. Dasar lu cuma laku di satu film, Pak. Bapak cuma laku di Paris in Love, Pak. Bukan ya? Terlalu personal itu. Itu lebih keren Samuel Rizal. Bang. Dia dipancing, Bang. Maaf, Bang. Dia mancing, sumpah. Nggak ada maksud, Bang. Bang, aku ikutin kamu. Ya, kita biasa Samuel Rizal aman aja. Tinggal dikat aja, gimana? Tiba-tiba pun adegan berikutnya adalah mereka udah di mobil aja, nggak ada adegan si Lintangnya sneak out keluar Nggak. atau apa, cuma berdasarkan adegan. "Tang, lu nggak gak dimarahin bapak lo?" Dan ternyata yang gak dimarahin beneran, bapaknya beneran nggak nyari. Iya, Beneran nyantai nggak nyari. aja, nggak ada nelpon nih, nggak ada nelpon. Nggak ada apapun sampai hari kedua. Nggak ada apapun, bener-bener kayak bapaknya ternyata udah, akhirnya mereka mampirlah ke rumahnya, Rumah neneknya. rumah nenek. Udah sampai di rumah nenek, Udah. akhirnya mereka numpang makan. Tapi Terus di situ neneknya dibikin sangat misterius. sangat misterius dan Karena dia nanya. gak cuma neneknya, si Sandra juga dibuat kayak tiba-tiba marah-marah. Marah dan baca mantra sendiri. Tiba-tiba baca Terus kayak mantra. tengil. Kasih tau juga dia tengil, tahu di Iya. meja makan. Sandra Iya, tiba-tiba jadi tengil. Tiba-tiba lagi makan gak ada angin, gak ada hujan. Saya udah kenyang. Sebelum itu, jadi dia tuh cabut gara-gara si neneknya nanya, "Emang kalian mau jalan-jalan kemana?" Oh iya benar, Ya air terjun kan? sampah. Terus, loh, emang kalian mau ngapain di sana gitu? Si Sandra tengil, "Ya mau main lah, mau ngapain lagi, Nek?" Saya udah kenyang. Udah. Tengil! Gue Kita jadi baik-baik lu anjing. tahu, pengen gue tempelin gitu. Baik ya setan. Akhirnya dia ke kamar lah si Sandra ini baca-baca mantra. Ya kan, Oh, sego. gitu. Lintang, Iya. kamu ngapain? Terus Sandra yang langsung. langsung kayak dia sampai akhir itu mantra apa juga kayak Nggak ada yang gak dijelasin. Don't nobody know. Itu dalam papernya apaan anjir? Gak dijelasin tuh mantra itu Nggak ada. mantra apa, karena ternyata kayak misalnya tuh ternyata mantra yang membuat orang-orang tuh jadi zombie. Terus kenapa dia baca-baca itu dari rumah? Dari zaman di tempat neneknya, Iya. orang jauh, orang ke Orang desa masih makin jauh. Udah, tapi efeknya setelah dia baca mantra itu, tiba-tiba Lintang kesurupan efeknya. Lintang kesurupan. Nah. Malam itu Lintang kesurupan apa? Gak tahu. Nobody knows. Pokoknya Lintang gini, ditahan. Temennya mau dicekekin. Iya. Untung neneknya bisa menyelamatkan dia. Untung Oh gini. Untung neneknya kayak shoot Gitu kan. Palanya digini-gini ya. Terus tiba-tiba udah Nggak ada yang mempertanyakan Lintang kenapa, kamu kesurupan apa. Lintang aja nggak mau bertanya ke neneknya, ini kenapa ya, Nek? Memperpanjang Iya. durasi. Udah. Terus tiba-tiba besok paginya Udah izin berangkat ke air terjun. bener-bener kayak semalam tuh nggak terjadi Mati apa-apa. bebek. Nggak apa. Padahal neneknya udah gini-giniin palanya gitu kan habis dari kesurupan. Nenek jaga-jaga ya, Nek. Lu jaga-jaga, Bego. Lu baru kesurupan. Gimana sih? Sebel banget. Nenek sehat-sehat. Iya. Lu ya sehat-sehat. Nah, itu juga aneh Aduh, tuh. kepala gue pening. Semalam cucunya berkesurupan, bisa-bisa aja besok paginya si neneknya masih ngebolehin anaknya mau pergi air terjun Santang. Iya, itu konsepnya bagaimana? Si neneknya kayak udah cucunya mau pergi aja, terus tiba-tiba Pembantunya nanya, bilang kayak, "Bu, apa nggak sebaiknya kita kasih tahu aja?" Terus sama si nenek dengan Nenek langsung muka gini, dengan tatapan belum saatnya. belum saatnya. Anjay, kayak Belum saatnya, masih 30 menit film ini. Iya bener. Nah di situ kan kita kira kan sebagai audiens, wah ini jangan-jangan si neneknya mau ngapain nih Iya, atau ada iya. rahasia apalah. Apa? gitu belum kan. saat, tapi maksudnya belum saatnya sampai habis juga kayak nggak ada saatnya gitu. Karena sampai akhir tuh nggak dijelasin kenapa apa yang mau dikasih tahu apa. Even Kita nggak tahu. dijelasin pun gitu kan secara kayak pelan
perlahan-lahan bukan dari mulut neneknya, bukan. Bukan. Jadi kayak maksudnya kayak apa nggak sebaiknya kita kasih tahu nih belum saatnya. Itu tuh dialog Nggak ada. apa? Jadi kayak kita disuruh ini sendiri apa connecting the dots sendiri. Oh, begitu. Kayak begitu loh. Iya, tetapi kayak jadinya tolol karena lagi-lagi mereka tuh pengen buat Misteri. film itu misteri, tetapi saking mereka nanamnya banyak banget misterinya sampai mereka tuh bingung sendiri gimana caranya mereka mereveal misteri yang ini, misteri yang ini, misteri ini, gimana cara mereka mereveal. Akhirnya kayak oke aja lah guys. Memang Yang penting jadi, yang penting misterinya jadi. berakhir dengan tidak ada jawaban. Iya, jadi sampai akhir kayak ya kita juga belum saatnya dikasih tahu kita ini. Kita penonton ini belum saatnya kita tahu gitu. Sampai di akhir pun sosok apa yang merasuki lintang itu aja nggak tahu. Nggak Nggak tahu, ada. nggak ada, nggak benar-benar tahu. sampai Nggak ending tahu. pun kita nggak tahu kenapa dia kesarukan kerasukan dan kerasukan apa nggak tahu. Udah. Akhirnya 5 berteman ini menuju air terjun, tapi mereka terjebak di situasi mobil mogok. Iya, Nah, akhirnya mereka pergi inilah lah ke air tadi. terjun, mobil mogok. Si Lintang disuruh lah sama si Sandra, Tang, Cari signal. lu gitu. cari lu telepon lah nenek lu minta bantuan gitu. Terus si Lintang iya, HP-nya iya. tut padahal tuh HP belum ditaruh di telinga, masih dipegang gini udah bunyi tut. Baru begini dia tut. Belum dipencet belum di apa udah tut. Kayaknya tuh NSP ya. Tut nggak bisa tuh. Akhirnya Nyari signal. sinyal. Sampailah dia Jauh bener nyari ke sawah sinyal. dulu. Sampailah dia ke sawah yang isinya ada orang-orang yang ngeliatin dia gitu. Gitu kan. Bawa-bawa kapak. Emang Iya. Iya. Oh iya. Bawa kebun, kapak, ala-ala kebun. Iya, terus ada yang bakar-bakar sampah. Pergilah ke desa itu. Pergilah dia ke desa itu, tiba-tiba ada bapak-bapak yang tarik tangan dia. "Shh, kamu nggak boleh Enggak, di sini." tapi dengan nada yang biasa aja. Iya, Di nyantai gesturnya aja sangat gitu. panik. Iya. Dia lagi kamu harus pergi dari sini. Kamu harus selamat. Iya bener kayak gitu kayak HS tadi. Iya. Terus kayak Nggak ada suspense yang nggak. kamu harus pergi dari sini kalau kamu nggak mau mati gitu kan. Terus tiba-tiba datanglah teman-temannya. Tiba-tiba udah sampai aja di desa itu. Tiba-tiba teman-temannya itu yang tadi di atas itu Di mobil udah itu. nyampe di desa. Lintang, lu kemana? Kita cari-cariin juga. Nggak terus mereka bilang mereka yang kesesat. Nah, Iya, ini ada bapak-bapak bilang kita harus pergi. Terus bapak-bapaknya ternyata hilang. Ih, merinding gitu. Terus dari teman-temannya bilang kayak, Kang, kita tersesat nih. Ketika mereka bilang mereka tersesat, mereka tuh arah kameranya, mereka tuh habis datang dari jalan yang paving, yang gede, yang setapak gitu, set ke atas gitu. mobil bisa jalan sih Mobil bisa sebenarnya. lewat di situ. Tersesat dari mana, ngentot? Yang kesesat itu malah si si Lintang, Lintang, yang iya. masuk dari hutan, nah itu tersesat. Kalau misalnya mau dibuat mereka tersesat, itu enggak tersesat. Karena kalau tersesat itu kayak misalnya nih mereka di hutan kayak, aduh anjing nggak ada arah, hilang. Terus mereka melihat ada sebuah desa, Nah. mereka pergi ke desa itu mereka tersesat. Kalau ini enggak, mereka datang dari arah Jalanan yang besar. jalan setapak yang Iya. gede di atas sana Kalau mau gitu. bikin tersesat, kalau enggak bikin aja terjebak di jalan buntu. Kenapa buntu gini? Iya, terus tiba-tiba kayak nggak ada jalan, tapi ada desa gitu kan. Pergilah mereka ke desa itu. Tapi kayak enggak, kalau mau dibilang mereka tersesat, enggak. Itu menurut gue itu enggak tersesat sih anjing. Itu tuh datang dengan intens, dengan sengaja aja, dengan ada intensional. Anjing enggak tersesat itu, Cok. Sembari mereka jalan, mereka bertemulah bertatap muka dengan warga-warga desa, dengan beberapa warga desa. muka-muka misteriusnya warga-warga desa itu. Terus tiba-tiba, nah ini anjing juga nih. Ditawarin makanan. Tiba-tiba adalah salah satu warga desa yang cukup ramah gitu, membawa setampan kue-kue basah gitu. Dabolu, ada dadar gulung gitu. Adik-adik ini dari baru sampai ya ke desa ini. Iya, Iya Pak, Pak. mobil kita mogok, kita nggak bisa balik gitu. Kita ada perayaan, Festival perayaan. Desa ini ada perayaan, ini ada kue-kue dimakan gitu. Dimakan. Tetapi dengan atmosfer membangun suasana itu yang misterius Seperti gitu ya. ini makanan yang tidak wajar. Iya, seperti membangun yang tidak wajar. Apalagi adegan sebelumnya ketika di rumah nenek si Dimas yang diperankan sama Brenda Ehan, Dimas itu lagi makan nasi lahap gitu kan, sama si nenek ditepok gini. Makan yang banyak ya, gitu. Iya, itu dibikin build up-nya serem loh. Iya, gitu loh. dibikin build up-nya misterius kan. Makan yang banyak ya, Le. Si Brenda Ehan sama si Keisha ini, si Arga, Dengan wih, gratis. Iya. Ambil lah. gas, mumpung gratis. Terus kata si Arga, wih kapan lagi makan gratis gitu. Nah. Lalu mereka Yang udahlah. kita kira ada korelasinya Iya, tuh tiba-tiba gitu kan. kayak
anjir ini gue tuh filmnya kayak oh ini kayak mitos-mitos pasar setan. Katanya kan kalau di pasar setan, kalau misalnya nih lu tuh ditawarin makanan atau enggak ditawarin Atau lu ngebeli sesuatu ya? ngebeli sesuatu di gunung atau di hutan, jangan, karena nanti kalau lu beli itu lu nggak bakal bisa balik Makin terjebak. ke dunia, lu terjebak gitu. Wah ini kayak gitu nih anjing. Sampailah mereka ke balai desa tuh. Di balai desa mereka lagi makan-makan lahap gitu Iya, kan, lagi seru-seru, makan-makan, lagi makan-makan. Kayak di invite loh mereka tuh. Terus sama si pak warga Kepala desanya. kepala PRT, desanya oh ya. tuh bilang kalian nginep aja di tempat saya. iya, kalian nginep aja di tempat saya. Mobil Mobil. kalian saya warga yang ngurus gitu. Pertanyaan gue, ini film tentang hospitality kayaknya. Iya. Dikit-dikit nginep rumah nenek, nginep di desa mati. Lu mau ngapain nginep mulu? Masanya mobil doang. Terus udah, akhirnya adegan makan-makan itu sampai akhir film. Ternyata Ternyata emang warganya ramah. emang warganya genuine Iya, aja. genuine gitu, kue subuhnya beneran, gak ada belatung, gak ada. Makannya lagi banyak aja. Iya, kue bolunya beneran ada. Kebetulan masak gede aja. Gitu. Emang ada perayaan aja. Dan beneran enak ternyata. Nggak ada korelasi yang ternyata jadi daging apa, daging tikus. Enggak, kue bolu warna pink beli di Ternyata pasar subuh si gitu. Ehan ini kenyang. Kayak emang pada doyan makan aja gitu. Jadi kayak sampai akhir film pun ya udah emang warganya pada baik aja sebenarnya. Nah, Kecuali misalnya dia kan dia ngambil tuh, dia taruh di tasnya dia, ya kan. Padahal tuh bisa banget ya malam-malam si Ehan ini Mau nyemil. mau nyemil buka tas, anjing udah jadi tengkorak monyet kayak udah jadi daging mentah Jadi kayak. kepala babi. Jadi 6 tikus. Ternyata si Dimas ini adalah Nah, situasi masuk ke malam hari di situasi di masuk rumah kepala desanya, dan disitulah Lintang menerima mimpi dalam mimpi pertamanya. terus lanjut. ada mimpi, dikasih mimpi yang sebenarnya ternyata mimpi itu tuh nggak ada apa-apanya, kayak ya udah orang mimpi aja. Berarti memang Lintang nih hobi mimpi buruk. Kasihan Kayak dia. mimpi aja. Kan biasanya nih film horor tuh kayak mimpinya tuh menjawab misteri yang terjadi di dunia desa nyata di gitu. desa itu. Ini mah enggak, Lintang mimpi ya. Oh, emang lagi pengen mimpi aja gitu. Emang karena nggak berdoa sebelum tidur aja gitu. Iya benar, diganggu setan. Tapi Iya. tadi kita ada yang miss deh. Kita ada yang kasih tahu dia lupa tuh kalau dia tuh punya liontin merah. Oh iya, Lintang tuh punya liontin. Jadi si MC nih, MC. si Lintang ini tuh punya liontin merah yang ternyata selama itu ngejagain dia gitu. Karena itu dia bekas nih mamanya. Nah, dia kan ke tempat neneknya tuh. Iya. Sempat mau dibalikin, itu pun juga nggak ada korelasinya, ngebalikin terus ngambil lagi. Iya, terus si nenek bilang kayak enggak deh Tang, ini lu pakai aja gitu Buat menjaga. Iya, karena ini buat menjaga kamu. It looks good on you juga gitu, ibaratnya bahasanya gitu lah ya. Nah, kan harusnya kan begitu. Kan katanya ini menjaga atau kayak family heirloom gitu kan. Iya. Terus kalau masih ada bayi kalung itu kenapa tetap dapat mimpi buruk kan? Nah, bener. Nah, ini bener gitu. Ngapain gitu loh. Terus juga ada satu plot itu soal si Lintang ini tuh mimpi ada seorang bapak-bapak. Yang terbunuh di hutan. Iya, nyari anaknya, ayu Di gitu. sini, Pak. Akhirnya dia terbunuh di hutan dan itu bangun yang pertama Lintang. Terbunuh di hutan pun itu karena ada sebuah force, dark force gitu ya. Dia kayak diterbangkan, wus gitu, tertancaplah dia di pohon gitu. Matilah dia gitu. Terus kayak si Lintang terbangun. Nah, Dan dia mendengar nangis. setelah Lintang terbangun, dia mendengar nangis, dia terbangun lagi gitu kan. Nah, dari situ ternyata di desa itu ada seorang anak yang dipasung. Dan itu tuh anaknya si Yang Ence dalam Bagus mimpi. gitu. Ternyata Ayu itu Ah, beneran di dalam ada, mimpi. tidak hanya di mimpi. Iya, tetapi Ayu ini siapa? Ence Bagus ini apa? Itu tuh nggak dijelaskan bener-bener kayak Beneran. itu tuh plot yang kayak salah masuk aja. Iya, kayak Ayu- dimasuk-masukin aja. Jadi Ayu dilepas dari pasungnya, terima kasih. Udah beneran terima kasih. Makasih. Ayu terima kasih. Iya. Udah screen time-nya udah selesai. Udah sama tugas dia tuh ngebantu ngebukain talinya si Oh, Itu. dia ekstranya di situ. Iya, Wah. udah. Itu kalau di game itu side quest yang nggak perlu dijalanin. Bener. Ya udah aja gitu, kayak gue sampai sekarang bingung tokoh Ayu itu perannya apa, misterinya apa, kayak anak dia dipasung kenapa? Apa yang membuat dia dipasung? Kenapa Apa yang dia membuat dipasung? bapaknya juga dibunuh? Iya, kenapa dia dipisahkan sama bapaknya? Dia silsilah keluarganya dari siapa? Dari abang entot anjing gitu kayak gak jelas. Sampai nih jujur ya, kita pun juga bingung nih mau Kayak gak bagaimana sih jelas. kita nih ngejelasinnya. Gak jelas. Bener-bener
kayak ya udah kayak plot yang salah tempel aja udah. Besok paginya si Lintang ini pergilah dia ke dapur. Di dapur itu tapi itu bagus loh. Iya. Menurut gue itu kayak syutingnya bagus karena kayak ada cahaya buat Cahaya bagus. set gitu, cahaya itu estetik banget. Yang menerangi Iya. dapur. Apa yang dalam pot? Lintang, istrinya Kades. Kades lagi masak. Terus Lintang pun membuka pertanyaan bodoh. ya, si Lintang dengan dialognya yang dialognya yang aneh banget. Ibu lagi masak ya, Bu? Itu ibu lagi ngaduk Gini. di panci berasap-asap ya, lagi ngaduk di panci. Menurut lu ini lagi apa, Lintang? Hah? Lagi surfing anjing, lagi belajar bahasa Mandarin anjing. Surfing. Kayak lagi apa ini? Lagi tai chi, hah? Lagi tai chi. Lagi abracadabra. Terus kalau gue jadi ibunya, gue langsung kayak lagi tai chi, Mas. Lagi tai chi, Mas. Kayak lu pakai aja mata lu anjing. Saya bantu ya, Bu. Oh, nggak usah, nggak apa-apa, saya bisa sendiri kok. Terus Oh, nggak Lintang. apa-apa, kata Lintang. Oh, nggak apa-apa, Bu, apa-apa. saya bantu aja. Terus kata ibunya, oh ya udah bantu aja. Bener, ditinggalin. Dan itu dialog terakhir istrinya. Dan itu adegan terakhir istrinya sudah selesai. Nggak ada lagi bener-bener. Tidak ada misteri dari istrinya, dia memang istri yang baik. Iya, ya udah. Iya loh. Ya udah silakan, saya tinggal dulu nggih gitu. Dia memang istri yang soleh. Ya udah. Dan ternyata di situ Lintang menemukan misteri. Ternyata. Misterinya apa? Ternyata di dalam dalam masakan itu pas ada dia jari. sendok begini. Iya, ada jari. Ini banget hasil penulis 3 orang ini. Iya. Nah, Iya. di sisi lain Dimas sama si Angga lagi jalan-jalan lah di desa. Lagi ngobrol-ngobrol kata si Angga, tapi desa ini unik ya gitu, kayak desa-desa yang lain. Bahasan-bahasan anak-anak liburan aja gitu. Biasanya unik ya ditanya Dimas. Unik kenapa? Ya unik aja. gitu. Tiba-tiba si Dimas kayak, aduh, bentar Angga, aku mau kebelet. Pergilah dia nyari toilet. Mau boker. Tapi pas dia pergi nyari toilet, ada warga tuh bawa ada Kandang, kayak kayak kandang kandang, gitu. tapi kandang itu Kandang. bisa diangkat-angkat kayak keranda gitu. Tahu nggak sih lu kalau pernah nggak sih nonton film-film suku-suku kanibal, tribe gitu yang habis dia mengcapture mangsanya, dia kandangin, terus dia bawa ke desanya. Nah kayak gitu lah kurang lebih ya. Kalau lu pernah nonton Apokalipto yang bawa mangsanya di penjara, udah pokoknya kayak gitulah. Dia lihat ada orang di dalam situ. Wah, kok ada orang nih dikandangin, digotong gitu kan. Penasaran lah dia, diikuti lo orang itu. Pas dia Akhirnya- intip begini. Nah, itu juga aneh. Udah tahu-tahu ya, rumah itu kan ibaratnya kayak slaughterhouse lah ya. Iya. Di situ mereka nyimpan daging-daging manusia di rumah itu. Tetapi tuh jendela dibuka lebar berlebar kayak warung, kayak Kayak showroom kayak gitu. drive-thru McD dibuka lebar berlebar. Malah kayak pameran. Iya. Si Dimas ngeliat lah, ternyata di dalam rumah itu ada kepala manusia, ada tangan yang udah diganti. Ada bagian-bagian tubuh yang sudah Iya. dimutilasi. Iya. Badan kepala buntung. Yang itulah dimana yang gue bilang bagus di situ efeknya ya. Wih gila, bentar kita karena saking film ini draining kita harus butuh gula dulu aja. Aku mau beli itu. Kita udah sampai tadi bahas rumah yang itu loh. Akhirnya Dimas panik dan kembali ke rumah lagi. Iya, Dan akhirnya- disitulah mereka berkumpul dan mereka mulai notice desa ini tidak baik-baik saja. Biasanya tidak baik-baik aja. Which is sebenarnya dari awal ya, dari yang si Lintang mau turun ke desa, warga-warganya kan ngeliat dia dengan tatapan aneh itu udah nggak wajar. Tapi kayak diterusin sama dia, disuruh nginep mau-mau aja gitu. Padahal kayak berapa lama sih benerin mobil gitu? Baru 4 jam. Iya sih, berapa lama sih benerin mobil kayak emang harus banget nginep gitu? Itu juga pertanyaan buat gue. Dan warga pertama yang mau coba nyamatin Lintang itu nggak ada lagi adegannya. Ya. Nggak dikasih tahu itu siapa, itu kenapa dia mau selamatin Lintang. Si bapak yang Oh baik iya, itu. nggak ada lagi bener. Udah perannya selesai. Berarti Banyak peran dia. selesai di Terus film ini. Istrinya Pak Kades juga nggak ada lagi. Tiba-tiba kayak kita harus keluar dari desa ini. Tiba-tiba Lintang sudah dengan obornya. Dengan obornya. Kayak si Lintang ini ya Selalu muncul dengan sesuatu yang dia pegang. iya, si Lintang ini selalu punya inventory gitu, kayak Oh, di video game kayak begitu? Iya, kalau lu main game itu ya, lu pencet pause terus kayak lu equip gitu. Lu equip obor, equip apa, tiba-tiba punya aja obor, punya apa gitu loh anjing. Udah tuh, akhirnya Lintang punya obor. Mereka kabur lah ke desa itu, tapi belum sempat kabur, tiba-tiba si Sandra hilang, ya kan? Oh iya, yang dia masuk Pandora ya? Iya, nah si Sandra tuh hilang, mereka tuh akhirnya pengen nyari Sandra karena mereka mau kabur. Dicari-cari, ternyata mereka menemukan sebuah rumah. Pas Iya. dibuka rumah itu, Sandra lagi ritual. dan ternyata ritual itu Dan ternyata dia yang mengutuk desa itu menjadi zombie semuanya. Lu bayangin nggak?
Di rumah yang ritualnya itu, gue baru tahu loh kalau di Jawa itu mereka sama kayak Sailor Moon Citra pakai pentagram. Pentagram ya. Makanya, orang Jawa magicnya pakai pentagram juga gitu, baru Iya. tahu gue. Karena black magic itu adalah bahasa yang universal kali. Jadi nggak di Jawa, nggak di Salem, nggak yang di Massachusetts, di mana. Massachusetts. Semuanya pakai pentagram. Soalnya ada tulisan Sanskrit kan, Sanskrita gitu. Ada apa namanya? Pentagram. Udah kayak berasa ke Pandora. Buat tuh pas lagi ngeliat itu, ini kayak studio Pandora anjir. Dan Iya. akhirnya itu menjadi malam yang sangat panjang karena si Sandra sudah mengsummon zombie-zombie di desa Iya. itu dan satu persatu temannya mulai diinjak. Nah, oke, pertama nih tiba-tiba Sandra mengucapkan mantra itu muncul zombie kan. Muncul zombie. Warga jadi zombie. Di rumah itu muncul satu sosok tinggi besar yang dibuat seolah-olah itu kayak demon lah, Kayak demon, kayak ketua demonnya ya. Iya. Muncullah sosok itu, dia ngecekek si Dimas, dimatiin Dimas, crack mati. Dimas mati dan mereka tuh kayak lari akhirnya. Dan ketika mereka lari, si yang satu itu temennya yang si Aga. Ajeng ditarik, akhirnya tinggal berdua lah. Tinggal si Lintang sama si Aga. Si Lintang sama si Arga, karena Sandra tetap masih hilang. Enggak, tetapi sebelum itu gue membahas soal demon. Demon ini apa? Nggak ada. Lagi-lagi demon ini dimunculin. Setelah itu ternyata sosok villainnya bukan demon, adalah nanti plot twistnya. Sosok villainnya bukan demon itu. Terus ngapain ada demon ini anjing? Kayak buang-buang waktu. Nimbrung anjir. Iya. Jadi Desa Mati banyak variannya Banyak gitu, varian. setan-setannya gitu. Terus kayak Selain zombie ada pun demon dan Nah. itu ada ketua demonnya lagi. Lintang sama Arga ini kan, si Arga bilang kita harus keluar dari desa ini. Kata si Lintang, tapi Sandra hilang. Lintang, lu gila ya? Kita harus keluar. Ya benar kan, emang gila ya Lintang, Lu emang gila gila. ya? Terus kata Lintang, enggak, kita harus balik ke rumah itu. Gue yakin banget ada sesuatu yang gak beres. Kita harus cari tahu. Yang pertama ngapain. Yang kedua kayak ada sesuatu yang gak beres. Lu aja gak tahu apa yang gak beres. Terus apa yang lu mau cari tahu? Goals lu apa? Bener. Ketika mereka nyampe ke rumah itu, Lu mesti ngapain? Mereka ya mesti ngapain? Mereka bingung. Mereka juga mau ngapain. Kecuali mereka tahu mesti apa ya buat Iya. menghancurkan ini apa kutukan. Iya. Enggak, balik aja yuk, balik. Kayak Tolol. di rumah itu mereka juga nggak ngapa-ngapain. Mereka kembali ke rumah itu buat ngecek bawah kasur ada apa. Itu buat apa? Iya, nggak ngapa-ngapain. Nggak ngapa-ngapain. Adegan itu tuh cuman buat mengarahkan kalau di rumah itu ada fotonya si orang tuanya Lintang sama orang Ajeng. tuanya Lintang. Lintang, iya. Si bapaknya Lintang sama Ibu Nur gitu. Makanya bapaknya kaget kenapa Lintang mau ke desa itu lagi. Iya, Gitu. terus udah tuh Yang nemuin siapa? Agra ya? yang namanya Agra, kayak Agra. lu ternyata ada sangkut pautnya ya dengan ini semua. Enggak. Gua nggak tahu gitu. Tiba-tiba Dan di samping foto keluarga itu ada sosok kakek putih tinggi yang melihat. Nah itu pun nggak tahu itu siapa. Jujur gua nggak ngeliat. Iya. Kayaknya boleh ngapain tadi? Enggak, gua nggak ngeliat. hantu penasaran aja. Anda penasaran? Berarti ada Itu varian apa lagi? hantu penasaran yang literally penasaran sama apa cerita film ini. Hantunya penasaran. Endingnya gimana sih, lu ngapain sih Literally gitu? penasaran gitu. Terekam di frame. Setelah itu kayak tiba-tiba muncullah plot twist utamanya. Nah. Tiba-tiba Ajeng selama ini Ajeng. kita kira udah mati. Ojo muncul dan Muncul lagi dia. bertepuk tangan. Dengan dia membawa Sandra. Sandranya mati, perutnya kayak ternyata Yang menyusun semua rencana ini adalah Ajeng. Terus Ajengnya sok gitu, sok sinister mukanya gitu. Ajeng di tengah-tengah zombie-zombie dia membuka kalimat pembuka dia. Iya. Selamat datang di desa mati. Zombinya pada di belakang. Oh enggak, sebelum itu jadi kayak si Sandra mati dulu, terus muncullah Ajeng, kejar-kejaran dulu. Nah, terus tiba-tiba mereka ini dicekek sama zombie. Nah, Iya. habis itu gelap. Nah, dia ditangkap. Tiba-tiba mereka ditaliin. Diikat. Dan di tiang, tiba-tiba Ajeng muncul. Selamat datang di desa mati gitu. Mukanya sinis gitu Iya, kan. terus tiba-tiba Ajeng ceritakan lah. Nah, cerita sesungguhnya Intinya adalah Nah, inilah lo simak baik-baik ceritanya. Iya. Ceritanya ini yang gongnya gitu Gong. di filmnya, padahal mah bapaknya siapa Lintang itu menikahlah sama Ibu Nur. Nah, menikahlah dia sama Ibu Nur, tetapi sebenarnya bapaknya Lintang ini tuh dulu tuh udah punya pacar. udah perken. Udah ngentot lah dia sama Bu Wulan. Siapa lagi Bu Wulan? Bu Wulan siapa ya? Sih, itu nanti. Itu adalah ibunya
Ajeng ternyata. Step Ternyata sisters. Ajeng sama Lintang bapaknya sama. Step sister. Kayak gitu. Udah akhirnya menikahlah si bapaknya Lintang sama Bu Nur. Menikahlah mereka. Si Bu Wulan datang tuh ke pernikahan tuh. Bisa-bisanya loh. Aduh ini juga tolol banget sih. Ini tolol banget nih. Ada nih dua mempelai di panggung gitu kan. Foto lah. Baru nikahan kan nih ya kan bakal foto-foto. Mau foto-foto. Tapi Salim-salim. meskipun gue juga nggak tahu tuh yang pertama ketika mereka menikah itu tuh kayak beberapa puluh tahun yang lalu kan. Iya dong. Tapi tuh konsepnya udah sangat modern, udah kayak nikahannya orang-orang yang sekarang. Ada kayak photoshootnya, ada foto bukti kayak untuk sebuah desa terpencil. Itu ada vendornya loh gitu itu. Iya, untuk sebuah desa terpencil tuh kayak Vendor dekornya ada loh itu pada Berarti si beberapa Bu puluh Nur tahun. itu orang kota gitu oh, kan. mungkin bisa jadi. beda. Karena menurut gue mukanya si Samuel Rizal ini terlalu Otak, ganteng untuk Orang menjadi desa. orang kampung gitu. Jadi kayak jujur li adegan itu nggak match banget di mata gue, estetiknya tuh nggak match Iya. gitu. Mohon maaf nih ya gitu kan, suami Iya. istri mukanya orang kota gitu. Iya, jadi kayak adegan yang kayak memaksa masuk kayak di press gini aja, pokok yang penting masuk nih, yang penting masuk. Iya. Karena bagi gue tuh nggak match mukanya Samuel Rizal Bu sama Nur. nikahannya sama latar desanya, nggak match, terlalu ganteng Samuel Terlalu Rizalnya itu ganteng, iya. bro. Jadi ada adegan foto-foto bareng tamu. Berfotolah si Wulan nih sama si papanya si ini Samuel Rizal nih. Jadi 3 orang lah Iya, satu berti- frame. Iya. Satu frame bertiga, tetapi Di belakang gitu. cara mereka menunjukkan kalau si Samuel Rizal ini punya Sama Wulan. sama Wulan ini menjalin hubungan, lagi foto bareng begini. Tangannya belakang. Tangannya di belakang pegangan Gini, begini. gini. Pegangan begini di belakang begini nih, pegangan begini di belakang. Apa sih? Kayak biar apa? Dan plot twistnya ternyata di belakang itu neneknya ngelihat. Kalau mereka lagi Lagi pegang gandengan, tangan. Mertuanya gitu. lihat, oh dia ada selingkuhan ternyata. Iya, terus kayak akhirnya si Wulan bilang, "Bang, aku hamil." Tapi nggak bisa, kita tuh nggak bisa menjalin hubungan ini. Ternyata dia menghamili Aku si udah Ajeng posisi itu ya. Iya. Terus di frame lah si Wulan. Kalau dia ini kayak diadu domba lah sama warga desa. Akhirnya terus tiba-tiba Wulan hiduplah terpencil, dia melahirkan sendiri, melahirkan sendiri, Menyimpan dendam. menyimpan dendam. Dia punya anak lah, dia punya anak namanya Ajeng. Anaknya tuh dititipkan sama seorang bapak-bapak yang entah tuh Adalah siapa. di desa ya. itulah gitu. Dan dititipkan pesan bahwa dia harus mencari anaknya si Nur ini. Iya, untuk kamu balas sih dendam. balas dendam, benar, Balas untuk dendam. balas dendam. Terus udah tuh, akhirnya si Wulan ini belajarlah dia ilmu gaib, Hitam, sampai dia tenggelamkan diri ke Iya, kolam kayak gitu ritual. ya. Tapi tuh nggak dijelaskan dia ini udah hidup atau udah mati gitu. Tiba-tiba adegan berikutnya adalah itu kan tadi flashback tuh. Tiba-tiba adegan berikutnya adalah di saat si Lintang dan Agar lagi ditali, ada asap hitam. Asapnya datang. Asap hitam anjing kayak Strom anjing kayak X-Men. Strom. Jeder. Wah. Langsung muncullah dia itu kayak ultinya Pasha anjing. Pasha. Kayak bom nuklir. Jeder. Datang. Akhirnya ternyata Gimana? Dia bilang gini. Gini lagi. Welcome to Desa Mati. Desa Muda, Desa Mati. muncullah host sama co-host. Host sama co-host. Bisa-bisanya loh. Buka kopi yang sama. Welcome to Desa Openingnya Mati. sama. Selamat datang di Desa Iya, itu tuh Mati. kayak apa ya? Kayak mereka tuh seolah-olah kayak lagi ikut ini ya, survival show Iya. gitu ya. Kayak lagi ikut ini acara-acaranya Be a Man Iya. gitu. kayak si Lintang sama Aga nih masuk di babak terakhir. Welcome to Desa Mati, babak terakhir. Iya, Cok. Akhirnya dari situ dijelaskan lah. Udah, bahwa dia yang bertanggung jawab Iya. atas semua zombie-zombie desa ini dan dia yang mengutuk. desa ini. Dan akhirnya Dan mereka si tinggal Wulan membunuh. ini mengutuk kalau semua warga desa ini tuh akan selalu haus darah dan daging manusia. Manusia, makanya kayak kanibal gitu loh. Tetapi nggak dijelaskan kenapa mereka turun jadi zombie. Iya. Kenapa? Zombie pun make upnya pun Loh, kenapa? Iya. Kenapa dijadiin zombie? Ya mungkin itu kan dia mau balas dendam karena kan desanya jahat, ngusir Iya, tapi dia. maksudnya kayak kenapa harus jadi zombie? Iya, ngapain? Nggak tahu, makanya kayak itu ambisinya aja gue pengen filmnya ada zombie, ada witch, ada Nah, witch itu si Wulan tuh. ada zombie, ada witch, ada ini, ada demon, ada hantu. Nah, itu dia. Iya, dan ada dukun. Gue pengen semua komponen Semua di film ini. dimasukin. Di sisi lain emaknya si Wulan ini dikasih tahu sama anak buahnya kalau mereka menemukan mobilnya mereka tuh di tengah hutan perbatasan gitu. Nah. Terus Keren. tiba-tiba aja Neneknya nyusul ke desa itu. tiba-tiba aja nih nggak ada hujan, neneknya tuh udah ada tuh, Udah tiba di situ. udah tiba tuh Nih, bawa-bawa ginian. bawa beginian Oh, mengeluarkan suara yang bikin zombie terganggu. kayak Rara terus zombie terganggu, bulannya juga
tiba-tiba gitu. datanglah Ayu yang anak kecil dipasung tadi, ngebukain Tali. tali. Akhirnya mereka lari. Ternyata Tiba-tiba nenek ditusuk. nenek ditusuk oleh Sama Ajeng. Ajeng. Ditusuk, brek, matilah neneknya. Akhirnya gagal. Udah tuh akhirnya Lintang dan Aga berhasil kabur. Lintang dan Arga kabur tapi terpisah. Si Lintang dikejar Ajeng, si Arga Kades ya? dikejar zombinya Kades. Kades. Udah tuh terjadilah masing-masing pertarungan. Maksudnya itu Final pertengkarannya kayak Resident Evil gitu. Lu gelut sama zombie gitu. Iya, masalahnya zombinya not even pengen mencoba memakan, menggigit, enggak. Enggak. Zombinya emang pengen fight aja. Jeding aja. Enggak ada kayak enggak ada. Bener-bener Ada zombie yang punya bela diri lu. Iya loh. Iya, ini adalah zombie material arts ya, ZMA. material. Kita highlight dulu satu-satu battle ini ya. Battlenya Arga sama zombie. Battle. Terus Arga. kayak akhirnya Arga di skill 2 jauh head dilempar begitu, tertusuk di tombak, ceprek tombak, gitu. oh. Ya, di sisi lain di pertarungannya Ajeng pukul-pukulan nih. Si Lintang udah sempat kalah tuh, udah dicekek sama Ajeng. Tiba-tiba Muncul lah. di sebelah kanannya Lintang seolah-olah ini tuh game yang lagi di-equip lagi. Muncullah sebuah martil aja. Kok bisa gitu di tengah hutan? Di tengah hutan ada martil. Dia ambil martil itu, dia pukul. Bok! Ya langsung begini. Sesusah itu kan mikir kayu. Batu sih sebenarnya, batu yang gede gitu Batu kan, gede, bongkahan. sesusah itu kan Nah. mikir batu, kayak ini kan di tengah hutan, begitu banyak loh, begitu banyak kayak benda-benda yang kayak survival gitu yang bisa lu jadiin senjata. Tetapi mereka kayak batu, ini udah dipakai nih di film itu. Martil. Kita cari aja, martil udah pernah dipakai nggak? Kita pakai itu aja, tapi ini hutan bu, ini ide saya. Ini ide saya. Kamu meremehkan ide saya. Pokoknya Lintang ini ada aja sesuatu yang muncul dari tangan dia, walaupun itu tidak wajar. Iya. Ada aja sesuatu Ada di tangan dia. ada martil, dipukulnya Ajeng pakai martil. Terus akhirnya Ajeng gitu kan. Terus tiba-tiba Ajeng mau nusuk, set. Iya Tusukannya dibalikin, brak. Matilah si Ajeng. Apakah ceritanya sampai di situ? Enggak. Ternyata Belum. masih ada si Nur ya. Iya, tiba-tiba Wulan datang Wulan dulu. datang. Zet, mau ngebunuh Ajeng. Terbang loh, Iya, jangan terbang. salah. Shung, terbang. Masih ada bos yang lain lagi. Ketika Wulan mau membunuh Ajeng, muncullah mamanya. Oh, jadi pertarungan dua arwah ini. Dua arwah, yang satu itu pertarungan ibu ingin melindungi anaknya loh gitu. Tiba-tiba Satu muncullah baju putih. Nur baju putih, zet gitu. Menahan. Hitam dan putih gitu Iya. guys. Ternyata Leontin itu ada maksud bahwa selama ini yang menjaga dia adalah si Nur. Si ibunya gitu. Terus udah akhirnya bertarunglah itu si Nur sama si Wulan bertarungnya dengan ala-ala listrik Raiden itu aja. Iya, ada Mortal Kombat, sumpah. Pertama gini loh, kayak terus Asik. kayak Pokoknya semua dikeluarin. gue loh. bilang gini, itu adegan itu kalau nggak ada special effectnya jadi kayak orang gila. Coba kita main kayak gitu. Gini. Orang gila. Kayak orang gila. Dan itu tuh kayak apa ya? Kayak efek-efek yang cuma di remove green screen. Di remove doang. green screen. Iya. Di remove green screen. Kayak yang lo beli paketan-paketan di Envato gitu anjir. Jadi pertarungan ibu sah dengan ibu tiri. Iya. Nah. Pertarungan ibu Sari dan ibu tiri, ternyata yang kalah adalah tiri. ibu tiri. Udah, happy Selesai. ending. Selesai Dan ending. oh ya, by the way ketika Bapaknya dong, lupa lu. Ntar ketika demon itu ketika tadi di rumah itu ada demon keluar, demon itu tadinya mau ngecekek si Lintang tuh, tetapi tiba-tiba ininya kalungnya bercahaya. Bener-bener bercahayanya tuh kayak Iron Man anjing. Iron Man tembak dari dadanya. Tiba-tiba demonnya langsung hilang, tapi hilangnya tuh fading anjing. Fading. Kayak di editingnya tuh kayak fading, kayak aduh anjing. Kayak itu editor malas banget, Cok. Kita nggak dikasih tahu demon itu apa, originnya si kalung itu apa. Nggak ada adegan kayak kalung itu diritualin kayak atau Nggak. dikasih sama dukun kayak atau Emang apa. cuma punya Nggak ada. emaknya aja Iya, yang kayak- diturunin. Nggak ada background Beda magicnya apa? Kayak gitu kenapa loh. bisa itu kalau sepowerful itu loh ngalahin demon yang bisa jadi asap-asap Iya. loh. Dan biasa kalung Dua demon lo kalah biasa, loh. biasa kalung itu melemah kalau dia mengeluarkan kekuatan. Ini Tapi enggak. dia keluar terus kekuatan keluar terus. Iya, Gak loh. melemah lo, malah makin kuat. Bapaknya tuh tadinya tuh udah ditelepon sama neneknya. Ada adegan bapaknya nyetir tuh kayak khawatir. Seperti mau menyusul ke desa. Iya, seperti mau menyusul ke desa. Ternyata nggak ada. Di tengah-tengah film. Ternyata sampai akhir Bapaknya nggak sampai ada. akhir sampai neneknya dibunuh, malah neneknya nyampe duluan. Bapaknya kemana anjing? Bapaknya malah ke puncak Bogor. Si anak kecil itu, si Ayu itu Nggak nasibnya ada. bagaimana?
Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang Kenapa tahu. dia dipasung juga nggak ada yang tahu. Nggak ada yang Nasibnya dia gimana nggak ada yang tahu. Nggak ada yang Padahal tahu, semuanya padahal nggak ada tadi yang tahu. padahal dia di akhir-akhir itu yang pas terjadi pertarungan Mortal Kombat itu si Wulan sama Ayu tuh posisinya. Ayu abis itu kemana? Nggak tahu anjing. Tiba-tiba adegannya di rumah nenek aja. Udah di rumah nenek, ya udah balik rumah di rumah nenek nenek. dijemput sama papanya. Nah. Lintang, papa minta maaf ya gitu. Terus kata Lintang, nggak apa-apa ayah, yang penting kita sekarang sudah bisa mengikhlaskan ibu. Ah iya, ayo kita pulang. Nah. Pulang. Nah, pulang selesai filmnya Selesai. Nenek, Nenek lu mati. nothing happen. Nenek lu Nenek tempat lu tinggal di desa mati. Minimal kuburin. Dimas, Agra, Sandra mati semua, gak dikuburin anjing. Pulang seolah-olah kayak nggak terjadi apa-apa. Nggak apa-apa, ayah. Temen lu meninggal di sana. Kayak Aduh. gue tuh lebih terima ternyata di akhir film dibuat si Lintang ini mimpi. Ternyata cuma mimpi. Selesai film ini, Mending selesai. udah. Selama ini kita nontonin orang mimpi, gue lebih terima daripada kayak Kejadiannya seperti kayak itu. begini anjing. Ini apa? Ini film apa anjing? Tamat dah film ini. Kayak udah overall bagi aku film ini sebenarnya Iya, film itu punya udah. potensi. Andaikan aja ini mereka bikin film ini tuh seolah-olah kayak film thriller aja gitu. Dibuat mereka terjebak di desa yang kanibal. Serem banget anjing. Bakalan serem banget film ini kalau misalnya mereka dibuat kayak mereka ke desa itu ternyata kanibal. Orang-orangnya terlihat seolah-olah baik tapi ternyata nggak baik gitu. Karena mereka punya resource-nya. Mereka bisa bikin gore-gore yang oke Ya. gitu. Bisa gitu. Oh, mungkin awalnya itu, tetapi si Olivia Chen ini ngide. Improv, Kayaknya seru deh kalau kita kasih penyihir yuk, penyihir. Iya. Nulis soal penyihir. Magic gitu. Iya, sebenarnya kerangka utamanya ini desa kanibal gitu. Iya. Tetapi kayaknya biar lebih seru ini penyihir gitu. Gua baru beli paketan Envato special effect green screen gitu. Listrik, elektrik. Bisa jadi apa ini? Bisa jadi penyihir. Oke, kita masukkan. Terus kayak temennya ini makeup artis. Nah, Kayak, iya, ya aduh. temennya makeup artis kayak, Chen, lu ada lagi project apa? nggak Kayak, ada sih. ada nih gua mau bikin film kanibal Kanibal, gitu. zombie-zombian. Kayak bukan kanibal dulu. Kanibal Gua mau dulu. bikin film kanibal dulu. Kamu nggak mau bikin film zombie? Gua lagi sepi berjob ini. Gua habis belajar tutorial zombie Iya. makeup loh. Bisa zombie yuk. Kayak kali ini baik nih sama temennya. Iya. Bisa yuk. Nanti gua masukin cerita tentang zombie juga ke film Nah, ini. iya, semuanya Tapi lu make dibabat. upin ya. Ya, oke siap gitu. Tapi make upnya cuma setengah karena ada satu zombie. Iya, foundationnya kurang gitu, Zombinya jadinya kurang. face paint. Bayangin ya zombie. Muka zombinya cuma segini doang. Di sini doang nih, di Lehernya hitam. Sininya enggak udah. Lehernya kulit pemainnya. Iya, dan banyak motif-motif berbeda. Ada yang garis Iya, doang, ada ada yang bulat. Terus mana banyak gerak, jadi kan kita kelihatan nih imperfectionnya. Iya. Aduh. Dan ketahuan ada yang di depan itu zombinya bener-bener cuma setengah doang. Jadi kayak itu tuh zombie yang di make upin terakhir. Karena Iya. udah habis ini Oh, yang iya. flashband-nya. Catnya udah habis. Ini. Itu zombie atau supporter Persib Bandung. Andaikan film itu dibuat simple, kayak wrong turn aja gitu. Dibuat kayak sekelompok orang yang lagi liburan, terjebak di kampung kanibal. Meskipun sangat klise, tetapi di Indonesia belum ada loh film soal kanibal-kanibalan menarik untuk diangkat. Kenapa kepikirannya nggak ke situ aja, malah ngide banget bikin soal penyihir, soal zombie, anjing nggak jelas gitu. Itu overall dari gue. Kalau overall dari lu gimana? Kalau lu kan lebih pengen ke film kanibal ya, gue tapi lebih kayak kalau yang gue bilang kayak sekte gitu. Tapi sektenya tuh bener-bener yang lebih kayak ngejahit apa orang. Lu masih nggak Haunting of Connecticut yang kayak kelopak mata orang dikumpulin. Iya, Nah gue tuh kayak pengennya pas lagi ngeliat ada ini ya apa organ-organ gitu, dia malah ngumpulin apa gitu. Kayak misalnya dia ngumpulin kayak kepala-kepala doang. Berarti ini kan there's something going on di desa ini yang melakukan ritual kayak potongan kepala atau apa gitu loh. That's what I expected sih, lebih keren kayak begitu. Daripada kayak semuanya itu dikumpulin. Film ini adalah film ajaib. Ajaib, gak salah. Karena mencampurkan 3 genre dalam 3 babak berbeda. Babak pertama genre horor, babak kedua genre zombie, lalu babak ketiga genre Twilight. 3 lah. Kayak ini tuh slightly lebih bagus daripada Arwah Sinden. Tetapi gue nggak bisa ngasih nilai lebih banyak karena bagusnya tuh cuma di adegan gore itu doang. Selebihnya kayak sama aja kayak Arwah Sinden, sama persis. 3,5 deh. 3,5. Pengen ngomong 3,5 juga karena gini, tapi gue lupa ngeratingin pas lagi gue nge-review Chromoleo. Kalau kalian belum nonton, gue pernah nge-review Chromoleo juga di sini. Chromoleo itu kameranya musingin gue. Jadi di sini kalau untuk masalah kamera bahasanya apa, kameratografi. Sinematografinya di sini ya nggak bikin gue pusing lah dan nggak alay-alay banget gitu loh. Jadi gue kasih
gue kasih 4 deh di situ karena nggak bikin gue kromol yuk tuh baik-baik. Silakan kalian nonton, lalu kalian kembali lagi ke sini, kita berdiskusi dengan komentar di bawah. By the way, terima kasih buat Sasya. Yes. Nanti juga gue mau collab di konten Sasya. Silakan kalian nonton, ada konten apa nanti let's find out. Let's find out, ada guest star lagi di sana. Dicek juga ya sosial medianya HS ya, dia lagi sering buat konten dan mau jadi YouTuber bentar lagi anjay. Asik. HS itu S-nya adalah YouTuber anjay. Iya, benar. Ya udah. Yaudah, sampai ketemu di video berikutnya ya. Bye-bye. Bye.